Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8, yaitu saya sendiri Rahmawati Putri, 19005035, dan anggota saya Putri Mepita Risti, NIM 19005083. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pendidikan orang dewasa dan lansia. Materi pertama akan dijelaskan oleh Mepita Risti. Kepada Mepita Risti, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Putri Mepita Risti. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pendidikan orang dewasa dan lansia. Nah, di sini pendidikan orang dewasa itu, atau mungkin kita sering sebut juga dengan pendidikan andragogi, di mana pendidikan orang dewasa ini diperuntukkan bagi orang-orang dewasa dalam lingkungan masyarakat, agar mereka dapat mengembangkan kemampuan, memperkaya pengetahuan, mengembangkan keterampilan, meningkatkan kualifikasi, teknik, dan profesi yang telah dimilikinya, memperoleh cara-cara baru, serta merubah sikap dan perilakunya. Mungkin pendidikan orang dewasa ini dapat kita temui di dalam lingkungan masyarakat. Pendidikan orang dewasa ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, karena pendidikan orang dewasa ini dapat kita ketahui bahwa itu adalah termasuk ke dalam pendidikan non formal. Selanjutnya itu pendidikan lansia, di mana pendidikan lansia ini adalah merupakan suatu rangkaian proses pembelajaran, latihan, dan bimbingan bagi warga belajar usia lanjut. Usia lanjut, maksud usia lanjut di sini yaitu usia 60 tahun ke atas. Kemudian karakteristik dari pendidikan orang dewasa. Yang pertama itu, orang dewasa telah memiliki lebih banyak pengalaman. Dapat kita ketahui, orang dewasa itu kaya akan pengalaman yang telah didapat, berbeda dengan anak-anak, di mana orang dewasa sudah melalui tahap-tahap kehidupan yang lebih panjang. Di sini yaitu menghubungkan pengalaman-pengalaman dengan konsep yang ingin dipelajari, serta menjadikan pengalaman sebagai sumber pembelajaran. Oleh karena itu, metode yang digunakan berfokus pada diskusi dan aplikasi materi. Pendidikan orang dewasa ini di mana orang dewasa ini memiliki banyak pengalaman. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentunya harus mengajarkan kepada orang dewasa ini berdasarkan kepada pengalaman. Jangan mendahului dan jangan menggurui, karena orang dewasa tidak suka akan belajar akan seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu orang dewasa memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar, di mana hal ini dikarenakan ingin mendapat pekerjaan yang lebih baik. Tujuan mereka lebih nyata bahwa apa yang mereka pelajari haruslah dapat diaplikasikan. Orang dewasa ini tentunya ingin sesuatu yang mereka pelajari ini nantinya dapat berguna bagi kehidupan mereka, seperti untuk mendapatkan pekerjaan. Contohnya misalnya dalam kita mengadakan suatu pelatihan menjahit, di mana harapan dari orang dewasa ini tentunya nanti setelah diadakannya pelatihan menjahit itu, orang dewasa dapat memiliki pekerjaan sendiri dengan keterampilan menjahit yang mereka miliki. Selanjutnya yang ketiga yaitu orang dewasa memiliki banyak peran dan tanggung jawab. Banyaknya peran dan tanggung jawab menyebabkan waktu belajar orang dewasa terbatas. Oleh karena itu, pendidikan orang dewasa penting untuk memahami persaingan atas penggunaan waktu tersebut. Yang keempat itu kurang percaya pada kemampuan diri untuk belajar kembali. Terkadang itu memang orang dewasa enggan untuk melibatkan diri dalam aktivitas dalam pendidikan orang dewasa, mungkin disebabkan oleh faktor fisik atau kepercayaan masyarakat yang keliru. Mungkin orang dewasa ini menganggap diri mereka sudah tidak pantas lagi untuk mengenyam pendidikan. Padahal dalam suatu pendidikan tidak ada batasan usia ataupun bentuk fisik yang melandasi akan terhalangnya suatu pendidikan. Kemudian selanjutnya karakteristik yang kelima yaitu makna belajar bagi orang dewasa, di mana
makna belajar bagi orang dewasa yaitu pengalaman-pengalaman yang diberikan kepada pembelajar sangatlah penting karena melalui pengalaman itu belajar akan memberikan suatu makna. Yang keenam yaitu konsep diri, di mana orang dewasa memerlukan perlakuan yang sifatnya menghargai, khususnya dalam pengambilan keputusan, karena orang dewasa merasa telah mampu mengatur dirinya. Orang dewasa dalam pembelajaran tentu mereka tidak ingin diatur dan tidak bisa terlalu digurui, karena mereka mempunyai jalan pikiran sendiri, mereka sudah mempunyai pengalaman sendiri. Oleh sebab itu, pendidikan orang dewasa haruslah sangat hati-hati. Kemudian materi selanjutnya karakteristik pendidikan lansia, di mana lansia dapat kita ketahui usia lansia itu usia 60 tahun ke atas. Nah, di sini peserta program pendidikan usia lanjut mempunyai beberapa karakteristik, di mana jumlah kelompok yang fleksibel tergantung jumlah warga belajar. Selanjutnya, latar belakang di usia 60 tahun dengan jenis kelamin, pendidikan, sosial, dan ekonomi yang beragam. Itu menjadi landasan karakteristik pendidikan lansia. Kemudian, tujuan dari pendidikan orang dewasa. Tujuan dari pendidikan orang dewasa itu bertujuan untuk membantu pembelajaran orang dewasa, membantu orang dewasa dalam memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan guna meningkatkan pembelajaran yang lebih dewasa, yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan target yang ingin dicapai oleh para pembelajar dewasa untuk keperluan dalam waktu yang dekat. Biasanya, materi dalam pembelajaran orang dewasa itu diarahkan untuk suatu kebutuhan kerja atau yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang sedang digeluti. Selanjutnya, pendidikan orang dewasa juga bertujuan untuk membantu pembelajar dewasa memahami dirinya sendiri, memahami bakatnya, keterbatasannya, dan hubungan interpersonalnya. Melalui aktivitas pendidikan atau pelatihan, orang dewasa dapat mendeteksi kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada dirinya, sehingga kekurangan yang ada ditambah dengan belajar berbagi pengalaman bersama orang lain dan meningkatkan melalui latihan-latihan dan atau kursus-kursus seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pendidikan orang dewasa ini lebih mengarah kepada suatu keterampilan, dan tentunya tujuan dari pendidikan orang dewasa ini untuk meningkatkan atau menggali potensi dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat melalui suatu seperti kursus-kursus seperti kursus menjahit, kursus memasak, dan nantinya hal tersebut akan berguna bagi masyarakat tersebut untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Kemudian tujuan dari pendidikan lansia atau dapat kita sebut juga dengan usia lanjut. Pendidikan lansia atau usia lanjut ini bertujuan untuk mewujudkan masa tua yang mampu mengambil keputusan yang terbaik, mampu memenuhi kebutuhan, mampu menghargai orang lain, mampu menghilangkan ketergantungan minimal dengan pihak-pihak lain, sehingga hidup sehat, bahagia, produktif, berdaya guna, dan terjadinya peningkatan kemandirian, serta peran serta warga belajar usia lanjut di tengah-tengah masyarakat dan keluarga. Khususnya itu di tengah-tengah keluarga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Mepitaristi telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya yaitu tentang manfaat pendidikan orang dewasa dan lansia yang akan saya jelaskan sendiri. Baik, manfaat pendidikan orang dewasa dan lansia yang pertama, dapat melatih keterampilan dari orang dewasa dan lansia. Maksudnya di sini yaitu melatih keterampilan dari orang dewasa. Seperti yang kita ketahui, keterampilan dari orang dewasa dan lansia itu banyak sekali, dan akan berhenti dengan sendirinya keterampilan yang telah didapat dari masa muda. Yang kedua yaitu membuat orang dewasa dan lansia lebih produktif. Maksudnya di sini
orang dewasa dan lansia lebih produktif dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu seperti contohnya ada aktivitas lain yang dikerjakan oleh orang dewasa dan lansia dalam selain dari kegiatan sehari-harinya. Yang ketiga yaitu dapat menciptakan pembelajaran sepanjang hayat. Maksudnya di sini orang dewasa dan lansia dapat mempelajari pelajaran sepanjang hayat. Seperti yang kita ketahui, pendidikan sepanjang hayat itu pendidikan seumur hidup, pendidikan yang tidak terbatas. Baik, selanjutnya yaitu nomor 4, dapat menambah relasi atau teman. Maksudnya di sini, seiring bertambahnya waktu, orang dewasa dan lansia dapat menambah teman dari berbagai kalangan dan dari aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Maksudnya di sini, seperti yang kita ketahui, orang dewasa dan lansia itu lebih berpengalaman dan banyak pengalaman yang dialaminya. Dan juga orang dewasa dan lansia ini memiliki aktivitas yang lebih produktif sehingga mereka dapat memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pendidikan orang dewasa dan lansia. Yang pertama yaitu pendidikan berkelanjutan atau bisa disebut dengan continuing education, yang maksudnya di sini yaitu tentang mempelajari pengetahuan dan keterampilan lanjutan sesuai dengan perkembangan kebutuhan belajar pada diri orang dewasa. Pendidikan berkelanjutan ini memberikan fasilitas dalam peningkatan diri dan produktivitas kerja. Contohnya yaitu seperti pelatihan yang diadakan oleh pemerintahan, penataran dan lokakarya yang diadakan oleh beberapa kelompok. Selanjutnya yaitu pendidikan perbaikan yang bisa disebut dengan cooperative education. Maksudnya di sini yaitu kesempatan belajar yang disajikan bagi orang dewasa yang mulai memasuki usia tua atau lansia dengan tujuan agar mereka dapat mengisi kekurangan pendidikannya yang tidak sempat diperoleh pada usia muda. Contohnya seperti kursus-kursus pengetahuan dasar termasuk pemberantasan tuna aksara dan tuna indera lainnya. Latihan berorganisasi dan keterampilan berhubungan dengan pekerjaan dan usaha, seperti wirausaha. Yang selanjutnya yaitu pendidikan populer. Maksudnya di sini pendidikan populer yaitu kesempatan belajar kehidupannya sehari-hari. Seperti contohnya yaitu misalnya dengan bergaul dengan orang lain, rekreasi dan pendidikan yang berkaitan dengan kehidupan dengan kepuasan hidup. Yang selanjutnya yaitu pendidikan kader. Seperti yang kita ketahui, pendidikan kader ini merupakan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan pada umumnya oleh lembaga, organisasi, ataupun sekelompok orang yang di bidang politik, ekonomi, kepemudaan, dan kesehatannya, yang dimana tujuannya itu untuk membina dan meningkatkan kemampuan kelompok yang lebih baik lagi. Kehidupan keluarga atau family life education. Maksudnya di sini yaitu satu cabang pendidikan orang dewasa yang kegiatannya berkaitan secara khusus dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kegiatan kehidupan keluarga. Tujuannya di sini memperluas dan memperkaya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan pendidikan orang dewasa dan pendidikan orang dewasa yaitu merupakan kegiatan pendidikan baik jalur sekolah maupun luar sekolah, memiliki daerah dan kegiatan yang beraneka ragam. Yang kedua yaitu pendidikan orang dewasa, terutama pendidikan masyarakat bersifat non formal, sebagian besar dari siswa atau pesertanya adalah orang dewasa atau paling tidak pemuda atau remaja. Yang ketiga yaitu kelebihannya, orang dewasa dan lansia lebih memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan anak remaja, seperti yang kita ketahui. Yang selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahan dari pendidikan orang dewasa dan
orang lansia yang pertama, memiliki minat yang kurang oleh masyarakat serta kurangnya diketahui oleh masyarakat. Yang kedua yaitu orang dewasa dan lansia, tidak kebanyakan suka anti kritik. Maksudnya di sini yaitu mereka, lebih mengutamakan selanjutnya yaitu tantangan pendidikan orang dewasa dan lansia. Yang pertama, perlu acuan pertanyaan dalam penetapan program yang akan datang. Maksudnya di sini, orang dewasa dan lansia seperti yang kita ketahui, mereka cenderung individual. Jadi akan banyak pertanyaan dalam program yang akan dijalankan sehingga orang dewasa dan lansia itu perlu acuan pertanyaan tentang hal-hal yang membuat mereka ragu terhadap program yang akan dilaksanakan nantinya. Yang kedua yaitu seringkali pendidik merasa hanya menjadi bagian kecil pada suatu lembaga besar sehingga sudut pandang yang salah gitu, sudut pandang orang dewasa dan lansia, yang salah menilai tentang lembaga membuat mereka berpedoman hanya kepada, lembaga tersebut, padahal tidak seperti yang kenyataannya. Yang ketiga yaitu perlu landasan pendidikan untuk menilai keterkaitan antara masalah dan personal. Yang keempat yaitu pendidik perlu melihat keterkaitan antara pendidikan orang dewasa dengan aktivitas masyarakat. Yang kelima yaitu berpikir filsafat yang dikembangkan dengan baik dapat menyiapkan pendidik. Dijelaskan tentang pendidikan orang dewasa dan lansia. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.